Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudia Basyawira. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Jadi, sebelum kita menjelaskan perilaku konsumen, kita harus mengetahui apa itu konsumen. Jadi, konsumen itu adalah individu yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Konsumen bisa menjadi individu, rumah tangga, bisnis, atau organisasi yang membeli barang atau jasa untuk digunakan sendiri atau untuk dipakai dalam operasional mereka. Dalam hubungan antar produsen dan konsumen, konsumen adalah pihak yang membeli atau menggunakan barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Aktivitas konsumsi ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan, harga barang dan jasa, selera pasar, tren, iklan, dan faktor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang perilaku konsumen menjadi kunci bagi produsen atau pemasar untuk merencanakan strategi pemasaran yang efektif dan mengembangkan produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, ke perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu adalah studi tentang bagaimana individu atau rumah tangga dan lain-lainnya untuk membuat keputusan dalam membeli dan menggunakan barang atau jasa. Ini melibatkan pemahaman tentang beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumsi, termasuk preferensi, kebutuhan, motivasi, persepsi, selera, dan kondisi ekonomi. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, diantaranya yang pertama itu ada faktor ekonomi. Ini termasuk pendapatan, harga barang dan jasa. Konsumen cenderung membuat keputusan pembelian berdasarkan ketersediaan dana atau harga barang dan jasa. Yang kedua itu ada faktor sosial dan budaya. Faktor kedua ini mencakup nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam perilaku konsumen. Contohnya, preferensi atau selera makanan, gaya pakaian, atau keputusan pembelian tertentu bisa dipengaruhi oleh budaya dan norma sosial. Yang ketiga ada faktor psikologis. Persepsi, sikap, motivasi, dan pembelajaran individu memainkan peran yang penting dalam putusan konsumsi. Contohnya, seseorang mungkin bakal memilih merek tertentu karena persepsi mereka tentang kualitas atau citra merek tersebut. Nah, yang keempat ada faktor demografis. Usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, dan faktor demografis lainnya juga bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Contohnya, preferensi dan kebutuhan konsumen berbeda antara antar generasi muda dan generasi yang lebih tua. Studi perilaku konsumen membantu produsen dan pemasar dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, mengidentifikasi segmen pasar yang potensial dan mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Nah, di perkembangan dunia digital yang memiliki dampak signifikan pada perilaku konsumen di Indonesia, di era digital, konsumen Indonesia telah menjadi lebih banyak dan lebih aktif, bahkan cerdas dalam memilih produk dan layanan yang mereka inginkan. Mereka menggunakan platform digital untuk mencari informasi dan membandingkan harga serta fitur produk tersebut, serta mempelajari produk barang yang mungkin menarik bagi mereka. Akses internet yang luas dan harga perangkat digital yang sudah mulai terjangkau telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perilaku konsumen di dunia digital. Dengan memahami perkembangan era digital seperti saat ini, penjual atau pelaku bisnis dapat mengetahui kebutuhan dan sifat konsumen di dunia digital dan mengembangkan produk atau layanan yang disediakan untuk membangun kepercayaan diri konsumen dan masyarakat serta dapat bersaing di pasar digital. Contohnya itu ada penggunaan e-commerce atau layanan berbelanja online. Konsumen di Indonesia telah meningkatkan penggunaan e-commerce atau layanan berbelanja online untuk membeli produk dan layanan. Dalam tahun 2020, penjualan e-commerce di Indonesia mencapai 1,4 triliun, meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, beberapa alasan mengapa e-commerce telah menjadi sangat populer di Indonesia. Yang pertama, kenyamanan.
E-commerce memungkinkan konsumen untuk membeli produk dari mana saja dan kapan saja tanpa perlu meninggalkan rumah. Konsumen dapat memilih produk yang diinginkan dan memesan secara online. Kemudian produk tersebut akan dikirimkan ke rumah mereka. Yang kedua itu ada harga e-commerce, memungkinkan penjual untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif karena biaya operasional yang lebih rendah. Yang ketiga itu ada promosi. E-commerce memungkinkan penjual untuk melakukan promosi yang lebih efektif. Konsumen bisa menerima promo dan diskon yang lebih baik di platform e-commerce. Yang keempat, ada penghematan waktu. E-commerce memungkinkan konsumen untuk menghemat waktu. Konsumen tidak perlu pergi ke toko-toko tradisional buat membeli produk yang dapat menghemat waktu dan energi mereka. Dengan memahami perilaku konsumen di era digital, penjual atau pelaku bisnis bisa meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan plan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan sifat konsumen di dunia digital. Mereka bisa menggunakan platform e-commerce untuk menawarkan produk yang lebih luas dan beragam, serta melakukan promosi yang lebih efektif untuk meningkatkan penjualan. Mungkin sekian penjelasan tentang perilaku konsumen dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.